Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Nanda. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara berlokasi di Jalan KS Tubun nomor 24, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Museum Tekstil memiliki sejarah yang cukup panjang. Seorang pemandu Museum Tekstil, Artanti Kusuma Ritasari, mengatakan museum yang memiliki lebih dari 2.500 koleksi kain dan peralatan itu dulunya merupakan gedung yang dibuat oleh orang Perancis. Anti menginformasikan sekitar abad ke-19, orang Perancis tersebut membangun dan menjual kepada konsul Turki untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait Museum Tekstil yang ada di Palmerah ini, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Leonardo Swika yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Firda. Berlokasi di Jalan KS Tubun nomor 2 hingga 4 Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Museum Tekstil memiliki sejarah yang cukup panjang. Seorang pemandu Museum Tekstil, Artanti Kusuma Ritasari, mengatakan museum yang memiliki lebih dari 2.500 koleksi kain dan peralatan itu dulunya merupakan gedung yang dibuat oleh orang Prancis. Kepada wartakotalive.com, Kamis tanggal 26 Mei 2022, Anti menginformasikan sekitar abad ke-19 orang Prancis tersebut membangun dan menjual kepada konsul Turki untuk dijadikan tempat tinggal. Lalu sekitar tahun 1945, gedung tersebut dijadikan markas kelompok Front Pelopor Pemuda dan Barisan Keamanan Rakyat. Anti mengatakan saat itu kedua kelompok tersebut berperang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tahun 1962, Anti menginformasikan bangunan gedung Museum Tekstil dijadikan sebagai kantor dan penginapan untuk para karyawan yang bekerja di Departemen Sosial. Ia menambahkan pada Sabtu tanggal 25 Oktober 1975, gedung Museum Tekstil diserahkan oleh Departemen Sosial kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan pada tanggal 28 Juni tahun 1976, gedung tersebut diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Ali Sadikin untuk dijadikan Museum Tekstil. Peresmiannya saat itu oleh Ibu Tien Soeharto. Ia menambahkan saat itu Museum Tekstil mendapatkan donasi awal berbagai macam jenis kain sebanyak 500 buah dari himpunan Wastra Prema. Seiring berjalannya waktu, pihaknya melakukan pengadaan dengan mencari dan membeli kain-kain yang sudah tua. Informasi dari Anti, sekira 2.500 koleksi melengkapi Museum Tekstil. Sebagai informasi tambahan, Museum Tekstil dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 9 hingga 15.000 mulai pukul 9 hingga 3 sore. Untuk tiket masuk Museum Tekstil dapat dibeli langsung di lokasi sebelum masuk ke dalam museum dengan harga 5.000 untuk dewasa, 3.000 untuk mahasiswa, dan 2.000 untuk anak-anak. Demikian informasi, kembali kepada rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Leon atas informasinya. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Artanti Kusuma Ritasari, pemandu Museum Tekstil. Berikut liputannya untuk Anda. Adalah museum yang mengkoleksi kain-kain atau tekstil tradisional dari seluruh pelosok Nusantara. Museum Tekstil ini awalnya bangunannya dibangun pada abad ke-19 dan pertama kali itu diperuntukkan oleh seorang warga Perancis sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian pada tahun 1976 tanggal 28 Juni diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto sebagai Museum Tekstil. Kalau di Museum Tekstil itu kita ada beberapa fasilitas ya. Yang pertama adalah gedung utama, seperti sekarang saya berada di dalam gedung utama. Lalu kita ada galeri batik. Kedua gedung ini adalah gedung untuk memamerkan atau exhibition segala koleksi yang ada di museum. Lalu kita punya taman pewarna alam, kita punya pendopo batik, dan punya ruang pengenalan wastra. Kalau untuk tujuannya masyarakat ke Museum Tekstil itu pada intinya ingin belajar membuat batik. Mereka selalu ingin tahu, ingin mencari gimana sih cara membuat batik. Nah, ya, tujuan utama mereka kemari. Lalu setelah itu mereka pasti akan mencari tahu koleksi-koleksi apa yang ada di Museum Tekstil. Berarti nggak perlu ke tempat jauh ya Bu ya kalau untuk Iya, belajar kalau membatik? ingin belajar membuat batik tidak perlu ke Pekalongan atau ke Yogyakarta, tapi di Jakarta sendiri sekarang ada.
kain dari Museum Tekstil itu pertama kali berdiri Museum Tekstil ini kita punya kain sumbangan dari Himpunan Wastra Prema, yaitu himpunan orang-orang pecinta kain adati. Mereka menyumbangkan kainnya pertama kali itu sejumlah 500 lembar ke Museum Tekstil. Lalu seiring berjalannya waktu, Museum Tekstil ada pengadaan, mencari atau membeli kain-kain yang sudah tua. Ada juga beberapa masih kolektor yang menyumbangkan kainnya ke museum jauh. Kalau seluruh Nusantara semua juga paling jauh ya. Berarti Banyak keseluruhan kan. ya dari Indonesia ini Ya, ada semua ya? dari seluruh Indonesia ada. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.